Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Rudi untuk bacaannya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang tiba saatnya Romo Rudi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama. Romo, dari bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Inspirasi pewartaan apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Terima kasih. Romo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam usia apapun, saya bukan ahli kitab suci, tetapi saya seperti Anda semua, seorang beriman yang tertabis. Dan dalam pengalaman iman itulah saya mau membaca dari bacaan pertama dan nanti juga Injil. Dari bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, satu hal yang menyentuh hati saya dan menggerakkan itu adalah pada bagian tengah. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Di sini saya memahami, kebijaksanaan itu bukan dibuat. Kebijaksanaan itu bukan hasil usaha manusia. Kebijaksanaan itu adalah anugerah. Artinya apa? Allah memberikan anugerah kepada kita, berbagai macam anugerah. Kesetiaan, kejujuran, kebijaksanaan, kesungguhan, daya juang, itu semua anugerah. Dan anugerah itu adalah tentang kualitas hidup. Maka, kualitas hidup itu tidak bisa disebut sebagai hasil. Kalau hasil itu adalah kita kerja keras dapat uang untuk beli makan. Gitu. Tetapi kita tidak bisa menyediakan padi ya, karena itu bukan hasil kita. Itu adalah dari usaha-usaha kita melakukan yang terbaik, Tuhan memberkati. Lalu jadilah padi. Maka di sini manusia perlu membedakan mana yang anugerah, mana yang hasil usaha manusia. Kerap manusia lupa mencampur adukkan antara usaha manusia dengan anugerah. Akibatnya, orang membuat hatinya tidak dapat mengalami anugerah karena hatinya terkuasai oleh pikirannya, perasaannya, bahwa dia harus membuat semuanya, menyelesaikan semuanya. Padahal manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan pencipta. Karena manusia merasa dirinya sebagai pencipta, akhirnya lupa bahwa dia itu sesungguhnya adalah bagian dari karya penciptaan yang besar. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, seiman maupun enggak, siapapun yang mendengarkan, mari kita menyadari mana yang sarana dan mana yang tujuan. Dan di sini, kebijaksanaan dan segala macam kualitas kehidupan, kesetiaan itu
adalah anugerah yang Tuhan penuhi dari usaha terbaik manusia. Maka tidak mungkin orang bisa menjadi jujur, menjadi bijaksana, menjadi setia, menjadi sungguh-sungguh berjuang kalau dia juga tidak berusaha. Maka anugerah itu tetap membutuhkan kita terlibat di dalam karya Allah. Tapi kita tidak bisa mengklaim, mengatakan ini adalah hasil usahaku. Nah, saya mau mencoba melihatnya dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kan sering punya banyak alasan ya. Kadang kalau kita sedang moodnya nggak baik gitu ya. Ya taruhlah kantong kita sedang kempes gitu ya. Atau para kaum putri yang sedang dalam datang bulan ya. Merasa emosinya tinggi gitu ya. Biasanya kan segala itu mesti ada alasannya. Kalau emosi tinggi berarti secara biologis ya. Kalau emosi tinggi karena kantong kempes ya karena hari tua gitu, bulan tua gitu. Hari-hari terakhir ketika kita lupa merencanakan ekonomi keluarga gitu. Akibatnya perencanaan kita dalam bulan itu nggak mencukupi misalkan. Nah, alasan-alasan itu adalah alasan manusia. Sangat manusia, dan alasan manusia itu tidak bisa dijadikan alasan surgawi. Karena alasan manusia itu ada di dunia. Maka yang membuat manusia itu berantem itu ya alasan duniawi. Maka tidak pernah manusia itu sebagai alasan. Yang salah itu bukan saya, bukan Anda, bukan ciptaan lainnya. Dan dalam hidup di dunia itu hanya ada konteks benar dan salah. Tetapi manusia lupa benar dan salah itu karena kita hidup di dunia. Maka kita perlu memilih yang benar supaya kita bisa masuk lagi dalam misteri kehidupannya lebih jauh. Kalau manusia tidak pernah berusaha untuk menjadi orang yang bisa memilih kebaikan, orang yang hidup dengan benar, maka dia juga hanya sebatas hidup di dunia yang hanya karena alasan-alasan dunia. Coba saya tanya, mana ada sih orang yang tidak mau puas? Tidak mau puas? Nah, itu, mesti semuanya maunya puas toh? Mana ada orang yang tidak mau keinginannya dipuaskan? Lalu akibatnya apa? Orang membuat alasan. Kurang inilah, kurang itulah itu. Sampai akhirnya orang merasa tidak pernah cukup. Padahal kalau dihitung, siapa yang satu hari makannya 100 kali? Pasti tidak ada. Siapa yang satu hari minum sampai bergentong-gentong? Pasti tidak ada. Manusia diciptakan oleh Tuhan sangat unik. Semua ciptaan juga sama yang lain ya. Sangat unik dan sangat punya kekasannya masing-masing. Tidak hanya manusia, binatang pun juga sama. Beruang itu kalau udah mau memasuki musim dingin, dia harus makan banyak. Lalu kemudian dia puasa lama. Karena apa? Itulah mekanisme ciptaan sebagai beruang. Dan sama dengan juga binatang-binatang lain. Maka di sini saya mau mengatakan bahwa semua yang ada di dunia itu adalah sarana. Maka ketika kita diciptakan, semuanya itu bukan tujuan. Semua yang ada di dunia itu bukan tujuan. Termasuk ketika kita mempunyai pacar, ya, mempunyai keluarga, semuanya itu adalah tujuan, sarana. Satu persatu sarana itu semakin kita kritisi dan pada akhirnya kita berani melepaskan. Memang sarana antara mempunyai rumah dan mempunyai pacar berbeda. Sarana mempunyai pacar dan mempunyai keluarga berbeda. Sarana suami istri dengan anak juga berbeda. Tetapi setiap yang dulu kita sebut tujuan, akhirnya setelah kita mengalami kualitas hidup yang lebih lagi, akhirnya kita tahu ini juga adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk mengalami Allah, Sang Pencipta, yang membuat kita dan yang lainnya adalah anugerah yang luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam bacaan pertama ini. Kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Ini penting.
Dan di sini adalah bahwa setiap orang yang mencintai semua ciptaan, dia itu merasakan betul bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Saya mau memberi contoh, dulu saya lama di Jepang 16 tahun dan saya tersenang dengan ungkapan ini. Dalam peribahasa Jepang itu ada satu ungkapan yang bisa menjadi referensi. Namanya Nana Korobi Yaoki. Ya. Nana Korobi itu artinya 7 kali. Korobu itu artinya berguling-guling. Lalu yang ke-8 itu bangkit. Jadi 8 itu Yaoki itu bangkit. Nah, apa yang kita sebut hidup di dunia itu adalah hidup yang harus diperjuangkan terus. Tidak ada hidup di dunia itu yang santai-santai. Maka saya yakin tidak ada orang miskin di dunia, yang ada adalah orang malas. Atau orang yang nyerah, orang kalah. Yeah. Karena orang itu cukup makan 3 kali sehari. Maka untuk 3 kali sehari, dia mengumpulkan sampah yang di plastik itu cukup untuk makan. Lalu, orang juga, sekarang pemerintah juga semakin baik dengan ada banyak yang sekolah gratis. Toh. Dan di mana-mana juga sama, BPJS pun juga meskipun masih dalam pembenahan, tetapi bagaimanapun sekarang orang bisa merasakan bahwa kalau kita hidup baik, bayar pajak dan semuanya, kita ya dapat berapapun, kalau nggak perlu bayar juga nggak apa-apa tuh, kalau memang nggak perlu masuk dalam kategori harus bayar pajak. Tapi intinya apa? Kalau kita hidup baik sesuai dengan apa yang menjadi kaidah dalam hidup sosial dan bernegara, kan kita temanya kan mari amalkan Pancasila, berhikmat bangsa bermartabat toh. Yeah. Hikmat itu adalah apa? Hikmat di dunia itu ya ada aturannya. Maka kalau kita bisa kerja dan berjuang terus, tidak ada orang miskin. Semua berhikmat. Nah, masalahnya yang ada adalah orang serakah. Itu banyak, Romo. Iya. Maka tidak ada orang miskin, yang ada adalah orang serakah. Yeah. Nah, orang serakah itulah yang menjadi akibatnya adalah orang yang akhirnya berbuat kejahatan. Orang yang akhirnya tidak mau usaha dengan keringatnya sendiri. Orang serakah itu sebenarnya yang paling sangat mendasar adalah orang yang tidak pernah bisa mengatakan cukup. Orang yang selalu menjadikan dunia ini tujuan. Orang yang membuat segala-galanya adalah uang, uang adalah tujuan. Di dalam Timotius 2, surat kepada Timotius 2 itu, bab 6 ayat 10, itu nanti bisa silakan dibaca. Jadi di situ disebutkan, yang membuat orang hancur itu adalah cinta pada uang. Dan cinta pada uang itulah yang membuat manusia terbakar oleh segala macam yang namanya uang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita menyadari bagaimana semua adalah sarana, akhirnya kita tahu sampai di mana sarana itu cukup dan selebihnya kita berbagi. Yeah. Nah, ini yang mau saya tawarkan sebagai renungan dari bacaan pertama ya. Roh itu adalah sayang akan manusia. Dengan kata lain, roh itu adalah sayang pada semua ciptaan. Sayang pada semua ciptaan itu adalah juga harus diusahakan, harus diperjuangkan, terus-menerus. Maka angka 7, Nana Korobi itu artinya kita harus berjuang terus. Angka 7 itu artinya tidak ada henti-hentinya kita berjuang. Karena kita sayang pada ciptaan. Karena kita sayang pada ciptaan, maka kita harus berlatih untuk mengatakan cukup. Cukup apa? Cukup untuk tidak emosi terus. Gitu. Cukup untuk tidak melayani semua keinginan. Karena kita tahu kita hanya cukup 3 kali makan sehari. Paling 1 liter, 2 liter minum sehari. Selebihnya makanan dan minuman kita bagikan. Orang beriman adalah orang yang menyayangi ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, mencintai Allah sama juga mencintai sesama, dan buktinya adalah orang tahu apa yang sarana dan apa yang tujuan. Kalau dia cukup makan 3 kali sehari, minum 2 liter sehari, maka tidak lagi mencari makanan lain, tidak mencari minuman lain, karena
kecenderungannya nanti menjadi serakah. Maka di sini banyak orang akhirnya antara orang tua dan anak berseteru, suami dan istri saling bertengkar. Lalu saya juga banyak mendampingi konseling keluarga, dan yang saya selalu terima setiap hari datang itu adalah mereka pada lemparan piring dan gelas, ya toh. Masih Romo. Masih banyak, ya toh. Lalu pintunya pada rusak semua, Banting-banting. banting-banting. Akhirnya harus beli rumah baru, gitu. Nah, inilah sebenarnya hanya hal sederhana yang paling sangat mendasar, yaitu orang tidak tahu bagaimana mengatakan cukup karena semuanya yang di dunia dianggap tujuan. Ya. Dan akibatnya orang terbolak-balik antara sarana dan tujuan. Maka ini tema yang saya tawarkan. Mari kita belajar secara kritis lewat pengetahuan, lewat doa, lewat komunitas, lewat perayaan untuk berani berbagi. Dan dengan berbagi itu kita belajar menjadi cukup. Ya, baik Romo, terima kasih. Kita masih ada sedikit waktu, Romo. Pertanyaan singkat saya, tadi Romo sempat menyinggung tentang serakah dan bagaimana manusia itu tidak bisa merasa cukup untuk sesuatu yang tadi Romo katakan. Sebenarnya kita makan 3 kali, minum juga 2 liter seperti itu. Dan kalau saya perhatikan sekarang, serakahnya orang itu nggak cuma dalam uang, Romo, tapi dalam hubungan relasi. Begitu banyak keluarga-keluarga yang saat ini juga hubungan relasinya rusak karena diganggu oleh pihak lain. Mungkin karena tujuannya ya ingin mendapatkan suami orang yang kaya atau ingin mendapatkan harta yang lebih sehingga dia mengganggu keluarga lain. Nah, menurut pandangan Romo sendiri gimana? Semua dosa itu akarnya sama. Serakah. Dan serakah itu kata lain bahwa orang selalu membiarkan dirinya dikuasai oleh semua nafsu. Padahal kita diciptakan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu artinya apa? Pemimpin itu artinya dia tahu kemana membawa hidupnya dan kemana ia akan mengarah. Nah, salah satu yang selalu saya temukan di dalam hidup ini, kerap kita awalnya tidak serakah. Tetapi karena kita merasa ada sesuatu yang membuat kita harus mengatakan khawatir, harus mengatakan takut. Akhirnya ketakutan itu menjadi harta kekayaan yang membelenggu kita. Maka sebenarnya banyak orang yang bukan karena nggak punya uang lalu mencari yang lain, atau karena ingin ini, bukan, karena dia tidak mampu melepaskan yang ada di kepalanya, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Maka kisah, saya ambil dulu yang lainnya, kisah tentang pemuda yang kaya itu ya, ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan mengatakan, jualah semua harta kekayaan. Dan satu yang paling penting di situ, dia sedih. Dia tidak bisa melepaskan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang berani dan percaya pada Tuhan, dia tidak menaruh alasan-alasan manusia sebagai segala-galanya. Maka ketika manusia masih membiarkan alasan-alasan itu berkembang, dia hidup dalam ilusi, karena alasan itu nggak real. Orang takut nanti 10 tahun lagi nggak punya duit, orang hidup sekarang aja masih ada, nggak tahu besok hidup atau enggak. Iya, betul. Maka orang membuat alasan-alasan itu seolah-olah nyata, padahal dia masih jauh. Yang di depan mata, yang selalu hadir, mencintai, memberikan makan setiap hari, tidak pernah disentuh. Kelemahan orang hidup dalam ilusi karena orang tidak pernah bersentuhan. Maka dalam sesi yang pertama ini saya tawarkan, kalau pas marah, jangan kasih alasan, peluklah. Peluklah pasangan Anda, peluklah anak Anda. Tidak usah mengasih penjelasan, kenapa mama meluk saya, kenapa papa meluk saya, kenapa adik kok meluk bapak. Tidak usah tanya, alasan itu nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah sentuhan. Sentuhlah orang-orang dan rasakanlah anugerah Allah, karena itulah yang real. Ya, wah luar biasa Romo. Apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi, dan bagi kita semua mestinya mendapatkan hikmat juga dari inspirasi pewartaan yang disampaikan Romo Rudi. Kita perlu semakin berkembang di dalam
membedakan mana yang sarana dan tujuan. Ini hal yang sangat mendasar, bisa dikatakan sederhana, tapi bisa juga sangat tidak mudah. Tetapi kita harus melakukan itu. Karena apa? Karena memang dalam hidup di dunia ini, kalau kita tidak bisa melihat tujuan hidup kita, akhirnya kita bisa tergerus oleh berbagai macam apa yang ada di dunia yang membuat kita berhenti. Manusia diciptakan dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka manusia perlu hidup berkualitas. Dan kualitas hidup itu adalah bukan usaha manusia, tetapi anugerah. Inilah yang Tuhan tawarkan supaya kita berkembang di dalam hidup. Tadi saya katakan dalam peribahasa Jepang, nana korobi yaoki. Kita harus berjuang. Tidak ada hidup yang tidak bisa tanpa perjuangan. Karena kalau kita tidak berjuang, orang menjadi serakah. Karena apa? Ia mengambil orang lain dan ciptaan lain hanya untuk dirinya. Karena dia nggak mau berusaha. Karena dia selalu merasa tidak cukup. Orang yang berjuang, orang tahu artinya cukup. Ia akan membatasi dirinya pada apa yang ia butuhkan dan berbagi pada yang lain. Karena dia tahu bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Ada banyak orang yang juga tidak punya kesempatan yang sama. Untuk mendapatkan kesempatan, orang perlu berbagi. Mari kita belajar untuk terus membedakan antara sarana dan tujuan. Nana korobi, kita berjuang terus. Tuhan yang melengkapi. Ya oki. Ya itu 8, oki itu bangkit. Maka setiap kali kita mengalami krisis dalam hidup, pasti ada kebangkitan. Dan inilah iman. Orang beriman selalu percaya bahwa ada yang namanya kebangkitan. Ada yang namanya pembebasan. Tapi harus berjuang dulu. Orang yang belum berjuang mengalami pembebasan itu orang yang serakah. Karena dia tidak mau berusaha, tapi hanya menikmati atas dasar cara-cara yang tidak berjuang. Maka janganlah berhenti berjuang, tapi percayalah yang ke-8 pasti ada kebangkitan. Ya, amin, luar biasa. Tadi Romo sempat mengutip dari surat Paulus kepada Timotius ya, Mas Romo ya? Betul. Tentang cinta uang. Itu apa ayatnya, Romo? Jadi dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, bab 6 ayat 10 dan 11, saya bacakan ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang saya kutip untuk menjelaskan apa yang tadi dalam bacaan Injil. Ya. Tadi dikatakan, jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Di sini yang mau saya katakan adalah demikian. Ketika orang tahu sarana dan tujuan, maka uang itu adalah sarana. Konsep uang bisa kita pakai dengan konsep apapun, yaitu peristiwa hidup, peristiwa orang jatuh, peristiwa dalam tanda kutip orang jatuh selingkuh, peristiwa orang serakah karena korupsi. Apapun itu adalah sarana. Artinya bukan sengaja kita menjadikan sarana untuk kita percaya pada Tuhan, bukan. Yang mau saya katakan adalah semua yang ada di dunia, baik yang benar maupun yang salah, semua itu adalah sarana, termasuk dosa. Kalau kita berpikir semua adalah tujuan, maka kita akan berhenti. Karena apa? Kita hanya bertumpu pada satu peristiwa, entah peristiwa kesuksesan atau peristiwa kegagalan, peristiwa keberhasilan atau peristiwa dosa. Kalau itu menjadi tujuan, maka kita tidak bisa melihat lagi Allah yang lebih daripada peristiwa itu. Allah itu berkarya dan terus ada bersama kita, maka janganlah berhenti pada peristiwa. Lewatilah itu sebagai sarana untuk mengalami Allah lagi. Orang yang berhasil bisa jatuh karena dia bertumpu pada dirinya kalau nggak sadar. Orang yang
gagal atau orang yang merasa mengalami pengalaman yang sangat berat, kalau dia hanya berdiri di situ, dia tidak akan lagi melihat yang lebih besar daripada peristiwa hidup ini. Ya. Nah, inilah yang dimasukkan tadi. Kalau ada orang datang kepadamu 7 kali, dan 7 kali lagi minta maaf, terimalah dan ampunilah. Kenapa? Dia adalah juga melihat. Itu adalah proses di mana dia belajar. Dan Anda sebagai juga jembatan untuk dia bisa mengalami Tuhan. Bukan Anda tujuannya, tetapi dengan Anda mengampuni dan menerima, maka dia juga belajar tentang bahwa hidup itu ada sesuatu yang memang tidak bisa terus-menerus seperti itu. Maka yang saya ingin juga tawarkan adalah begini. Apa yang sesungguhnya manusia itu selalu jatuh. Ya. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam apapun namanya. Jatuh itu artinya dia menjadikan itu segala-galanya sebenarnya. Ya toh? Orang jatuh itu kan kenapa? Nggak mau bangkit. Kenapa? Itu segala-galanya. Entah itu kesuksesan atau kegagalan dalam hidup di dunia ya. Kalau itu jadikan segala-galanya, maka yang nggak lagi melihat yang lebih besar dari peristiwa itu. Nah, yang membuat manusia jatuh itu adalah cara berpikir. Mindset tentang dia tidak bisa melupakan. Ya. Padahal melupakan itu adalah hanya satu bagian dari manusia. Dan ada kualitas lain yang perlu kita kembangkan, yaitu mengingat. Maka kalau kita Ekaristi, kita sebenarnya diundang untuk hadir dalam Ekaristi dengan remembrance ya. Ya. Dan Tuhan mengatakan dalam konsekrasi ketika mengangkat piala, kenangkanlah aku akan peristiwa ini. Maka kenangkanlah aku, kenangkanlah Tuhan yang memberikan hidupnya untuk semua. Sama halnya ketika contohnya dalam keluarga ada perpecahan. Perpecahan hanya satu bagian dari sekian panjang perjalanan keluarga. Ya. Kalau sudah ada setahun berjalan lalu lelah, ingatlah sudah setahun mengalami banyak hal yang baik. Ya, janganlah setelah setahun yang baik hanya satu hari ada yang namanya selingkuh lalu mengatakan sudah selesai. Padahal setahun itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ingatlah setahun itu di atas satu hari kejatuhan. Masalahnya sakit hatinya itu, Romo. Ya, maka sakit hati itu wajar. Kalau Anda mau mencintai, Anda juga harus mampu untuk sakit hati. Orang yang mencintai, orang yang juga harus siap untuk dibenci. Orang yang sanggup untuk mencintai dan memberikan, juga siap untuk ketika dia terluka. Karena tanpa itu, hidup itu tidak penuh gitu loh. Nah, di sini yang mau saya katakan, jangan mengatakan sakit hati itu alasan. Karena itu hanya satu bagian dari kehidupan. Karena ada yang lainnya adalah mencintai. Ya. Maka kalau orang hanya ingin melupakan sakit hati, akhirnya energinya habis. Ingatlah pengalaman-pengalaman kasih itu. Karena semua yang kita ingin lupakan di dunia ini tidak bisa, kita masih di dunia. Dan tidak perlu dilupakan. Tetapi janganlah beri energi untuk melupakan. Saya nggak mengatakan bahwa setiap orang tidak ada yang namanya ingin melupakan. Enggak. Kita tuh setiap jatuh, semuanya pasti ingin melupakan. Jadi boleh melupakan, tapi jangan memberikan energi ke... Tidak. Kenapa? Kenapa harus melupakan? Janganlah taruh energi pada yang namanya usaha untuk melupakan. Oh, oke. Tapi taruhlah energi pada usaha untuk mengingat. Mengingat apa? Mengingat ketika bertemu pertama kali sebagai pacaran. Gitu? Mengingat ketika sudah 5 tahun mempunyai anak. Gembiranya semua itu. Ingatlah itu. Ingatan itulah yang membuat Anda mengangkat kejatuhan ini. Ingatan itulah yang membuat Anda tidak perlu lagi menaruh energi pada melupakan. Memang kadang teringat ketika kejatuhan itu ingin melupakan, tidak apa-apa. Tapi janganlah kasih banyak waktu di sana. Saya selalu mengatakan kepada yang datang untuk counseling, berapa hari sejak terjadinya itu, hidupmu terisi dengan yang namanya ingin melupakan, ingin menghakimi, ingin semua itu. Setiap hari toh? Iya, Romo.
Tapi sebelum itu terjadi, berapa hari yang kamu tidak pernah menghitung, tetapi kamu mengalami dengan syukur hari-hari indah itu. Maka di sini jelas, kesalahan itu selalu ingin dilupakan. Tetapi anugerah itu orang kerap tidak mengingatnya. Maka di sini saya mau membahasakan manusia itu senangnya melupakan, tetapi bahasanya sering ini. Saya nggak mau mengingat yang jelek-jelek ya. Itu sama aja mau melupakan itu. Tetapi orang lupa mengingat yang baik, yang indah, tapi malah melupakan yang baik, yang indah. Jadi bahasanya kelihatannya positif ya. Saya nggak mau mengingat yang jelek-jelek. Kan nggak mau itu udah negatif. Iya, tidak. Maka pakailah mindset yang positif tentang hidup. Jangan gunakan tidak, jangan gunakan jangan. Ini saya udah membuat mindset negatif nih. Tapi mengingatlah semua anugerah kehidupan. Maka di sini ingin saya katakan kepada teman-teman, hidup itu adalah sesuatu yang selalu kita ingat. Dengan mengingat kehidupan itu, maka perjuangan kita itu akan bertumpu dilengkapi oleh Tuhan, yaitu Yaoki tadi. Ya. Karena Nana Koropi berkali-kali terus mengingat yang baik. Berjuanglah untuk mengingat yang baik di atas kesulitan dan kegagalan. Di atas segala macam peristiwa yang menyebalkan dan menyakitkan hati. Ingatlah terus bahwa dia adalah anugerah dan saya juga adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Anda mengarahkan seluruh orientasi Anda pada Tuhan, maka ingatlah Tuhan yang berkarya dalam peristiwa itu. Maka saya ingin mengatakan, jangan mengingat kesalahan atau melihat orang lain, tapi ingatlah Tuhan. Saya mau mencoba merumuskannya dengan kalimat ini. Nanti bisa lalu kita tanya jawab. Death creates wound that no one can heal it. Kematian itu menciptakan luka yang tak seorang pun dapat menyembuhkan. Tetapi, but love brings memories that no one can steal it. Tetapi, cinta membawa kenangan-kenangan yang tidak siapapun, tak seorang pun atau apapun bisa mencurinya. Kenangan itu abadi. Kenangan itu adalah anugerah. Maka Tuhan itu ada dalam kenangan-kenangan itu. Ya. Dan ingatlah itu selalu, karena itu adalah Tuhan. Maka kalau kita selalu mencari alasan-alasan, berarti kita masih selalu berhenti pada dunia. Kita selalu berusaha melupakan. Alasan itu adalah hanya untuk melupakan. Maka kalau orang larinya ke narkoba, itu sudah parah ya. Orang larinya ke alkohol atau ke seks dan semuanya itu udah parah. Tetapi orang kadang-kadang nggak sadar. Ada yang sangat lembut. Orang larinya adalah apa? Larinya kepada alasan. Lalu akhirnya orang merasa harus meninggalkan anugerah-anugerah itu. Yeah. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun sekian lama orang mengalami anugerah Tuhan. Kenapa hanya satu hal Anda tidak bisa melepaskan? Alasan itu. Yeah. Untuk sekian lama anugerah yang Tuhan berikan. Maka death, kematian itu adalah luka. Alasan-alasan itu adalah dunia. Dunia itu memberikan kita luka yang nggak tersembuhkan. Saya tidak percaya pada healing memories. Saya nggak percaya pada luka batin. Saya hanya percaya pada satu. Sentuhlah pengalaman itu sebagai sarana. Bawalah pengalaman itu dalam hidup Anda kepada Tuhan. Dan teruslah berusaha mengenang Tuhan yang baik yang memperjumpakan Anda dengan orang-orang yang dicintai. Dan akhirnya Anda hanya melihat Tuhanlah yang membuat Anda sembuh. Maka memories tidak bisa dicuri oleh apapun. Sekalipun orang itu menyakiti, sekalipun orang yang kita cintai tidak ada. Artinya meninggal.
Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita harus selalu membedakan mana sarana dan tujuan. Dan itu selalu terus-menerus. Yang kita anggap awalnya tujuan, ternyata sarana karena kita hidupnya semakin berkualitas. Ya. Maka sarana itu adalah tentang jumlah, tentang kuantitas. Tujuan itu adalah kualitas. Semakin Anda tidak menaruh hidup pada kuantitas, pada jumlah, maka Anda semakin mengarah kepada tujuan yang lebih. Bahkan, Anda semakin mau berbagi hidup Anda. Tidak lagi berpikir soal hidup ini adalah harus saya pertahankan. Hidup itu juga harus dibagi. Kalau saya sudah cukup, maka selebihnya adalah milik Tuhan yang Tuhan pakai untuk saya bagikan. Semakin hidup Anda berkualitas, melayani bukan lagi menjadi tugas. Melayani bukan lagi menjadi kebutuhan. Melayani adalah kualitas hidup Anda. Karena itulah Anda hidup untuk kebaikan semua orang. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, senantiasa kami bersyukur atas rahmat kehidupan. Karena lewat rahmat itu kami menyadari selalu diberi kesempatan oleh-Mu untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang luar biasa. Kami seperti riak-riak di tepi pantai. Riak yang kecil mengatakan pada yang di belakangnya, kamu kok senangnya dorong-dorong saya toh? Enggak, saya pun juga didorong dari belakang. Lalu mereka saling menyadari. Dan suatu saat ada salah satu riak kecil mengatakan, benar, kita tuh bukan untuk dorong-mendorong. Tapi kita itu adalah part of the ocean. Bagian dari sejarah keselamatan Tuhan. Samudra, universe, itulah yang sebenarnya kita diundang oleh Tuhan sebagai bagian dari sejarah keselamatan yang luar biasa. Yang kecil tidak usah merasa minder, yang besar tidak usah merasa sombong, karena sekalipun kecil, kita adalah bagian dari sejarah keselamatan Tuhan. Sekalipun besar, kita hanyalah bagian. Dengan menyadari itu, kita semakin tahu hidup di dunia adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana kita bisa ambil bagian dari kesempatan Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam karya keselamatannya. Tuhan, buatlah kami seperti itu selalu. Melihat Engkau sebagai tujuan dan apapun yang kami alami di dunia sebagai sarana untuk memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Sang Pencipta, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.